semuanya, perkenalkan nama aku Devi Amina Priwisata dari kelas SN1 NPM 2410291053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau menindas orang lain secara berulang-ulang, baik secara verbal, fisik, maupun sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Perilaku ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku merasa lebih superior dan korban merasa terintimidasi atau tertekan. Bullying bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya. Yang selanjutnya, apa aja sih dampak dari bullying itu? Yang pertama, masalah psikologis. Korban bullying sering mengalami kecemasan, ketakutan, depresi, stres berkepanjangan, rasa rendah diri, hingga gangguan mental. Yang kedua, gangguan fisik. Selain luka fisik akibat kekerasan, korban juga bisa mengalami gangguan psikosomatis, seperti sakit kepala, sakit perut, gangguan pencernaan, dan masalah tidur seperti insomnia atau mimpi buruk. Yang ketiga, kesulitan membentuk hubungan. Pengalaman bullying membuat korban sulit menjalin hubungan sehat di masa depan, baik secara sosial maupun emosional. Paus, woi, ada anak paus lewat. Paus, Bek. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Bi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah. Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau kulari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya, Bu. Ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bi, dia kesini, Bi. Wah, lari.
Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa kak, Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu kakak saya sendiri, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wawancara ini akan membahas tentang bullying yang pernah dialami oleh kakak saya sendiri. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda terkait bullying yang sudah Anda alami? Jadi dulu pernah dibully gara-gara badan gendut. Itu terjadi waktu SMP sampai SMA. Emang dari kecil emang badannya besar, tapi karena makannya terlalu banyak atau suka minum gula atau apa gitu-gitu, akhirnya badannya agak gendut, agak lagi udah bener-bener gendut gitu kan. Beratnya hampir 73 SMP sampai SMA itu. Terus habis itu banyak yang bilang kayak gendut gitu, diteriakin gendut gitu kan. Terus habis itu kan muka juga jerawatan, hitam segala macam, karena emang dulu tuh nggak pernah mikirin buat penampilan, yang penting makan gitu kan dulu. Terus habis itu akhirnya diteriakin gendut sampai SMA kalau nggak salah, kayaknya diet itu ya udah diet selama setahun, akhirnya beratnya berkurang. Terus habis itu olahraga juga, terus habis itu pola makan juga diatur, makan nggak boleh makan tepung, minum gula atau segala macam itu yang berupa instan, itu mie instan itu juga nggak boleh. Terus habis itu selang beberapa bulan badannya agak kecil, terus habis itu pikiran juga mulai positif, jadi ya nggak kayak dulu lagi, udah nggak jerawatan lagi, udah bisa ngerawat diri. Gara-gara bullying juga bisa ngerubah diri aku sih menurut aku, soalnya kalau nggak gitu kita sendiri nggak bakalan berubah, mau ngerubah diri. Jadi ya gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami bullying itu? Sedih pasti, malu karena emang beratnya, maksudnya kayak badannya emang gede banget, jadi ya sedih pasti, malu pasti, nggak bisa tidur pasti karena mikirin omongan orang kan. Banyak yang bilang gendut, hitam, dekil, terus jerawatan segala macam. Terus habis itu ya itu akhirnya merubah diri, itu akhirnya nggak pernah ngalamin bullying lagi sih menurut aku. Untuk olahraga yang tadi kakak sebutin tuh olahraganya itu apa sih? Lari, terus habis itu sit up, push up gitu-gitu sih. Jalan, lebih tepat sih aku jalan sih. Kalau lari aku nggak pernah lari karena emang nggak suka lari gitu. Kalau jalan kan sampai sejam 2 jam itu aku kuat gitu loh. Lari sama jalan tuh beda. Kalau lari tuh kita misalnya lari 30 menit udah keringetan, udah capek gitu kan. Kalau jalan sejam 2 jam ya nggak bakalan capek karena emang jalan. Tapi menurut aku lebih worth it buat jalan sih, karena kalau jalan itu menurut aku tuh kayak ya santai gitu kan,
sejam 2 jam, kayak olahraga sejam 2 jam itu lumayan menurut aku gitu. Kalau Bisa untuk nurunin paha dan segala macamnya. kalau untuk makanan sendiri kakak apa menjaga makan nasi atau gimana? Kalau nasi jaga banget sih. Aku pas waktu diet itu cuma makan 3 sendok nasi aja, dan itu ada jamnya. Jadi pagi makan buah, pagi minum air putih, terus habis itu makan buah. Buahnya cuma buah nanas karena emang paha aku kan ini kan gede, jadi aku konsumsi kayak buah itu ya buah-buah pilihan, nggak semua buah aku makan gitu. Terus habis itu siangnya makan nasi, terus nasinya cuma 3 sendok aja, terus habis itu pakai sayur, terus ada dada ayam juga Ya. tuh. Kan kakak waktu itu dibully ya sama teman-teman. Gimana sih teman-teman kakak sekarang kalau lihat badan kakak udah kurus gitu? Banyak yang muji sih menurut aku. Terus sekarang teman-teman aku tuh banyak yang bilang gimana caranya diet gitu-gitu. Terus habis itu banyak yang kayak minta lisin dong gimana cara ngatur pola makan atau olahraga apa aja yang bagus buat diet biar cepet turun gitu-gitu sih. Itu teman kakak yang ngebully kakak sendiri? Iya sih, rata-rata sih itu. Banyak yang nanyain, banyak yang muji kayak cantik banget sekarang putih, sekarang ini sudah nggak jerawatan lagi gitu. Terima kasih ya kak. Sama-sama.